Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, akibat dari pernyataan blunder yang kemudian disampaikan oleh Faisal Assegaf di dalam diskusi di program YouTube ILC, program YouTube Karni Ilyas, itu kemudian menjadi gorengan para netizen yang kemudian belak-belakan dan merupakan loyalis dari Joko Widodo, dan bahkan mereka membungkam omon-omon yang kemudian disampaikan oleh Faisal Assegaf yang menyatakan bahwa Jokowi adalah sampah, dan juga menganggap bahwa apa yang terjadi di antara kabinet Merah Putih hari ini itu adanya keterlibatan geng Solo yang kemudian menjadi sumber masalah dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi tak perlu berpanjang lebar bagaimana Opung Parbelak merujak habis Faisal Assegaf. Kita simak videonya berikut ini. Kalian merasa kehilangan dengan orang ini enggak? Iya, aku kehilangan kali loh. Enggak lah, udah lama enggak nampak. Kukira udah ditelan buaya dia. Enggak taunya kemarin nongol di LC. Inilah salah satu orang Indonesia yang ngomongnya enggak pernah positif. Negatif terus. Pesimis. Nggak pernah melihat masa depan itu yang cerah-cerah. Suram terus. IKN akan mangkrak. Pemerintah ke depannya akan bobrok. Penegakan hukum yang juga semakin lama semakin hancur. Inilah orangnya ini. Aku nggak ngerti kalau di rumah apa lagi diajarkannya ini sama anaknya ini. Udahlah nak, nggak perlu kau belajar pintar-pintar kau nak. Toh juganya lapangan pekerjaan makin sulit. Nggak perlu pintar nak, yang penting banyak uang. Bagaimana caranya bisa banyak uang? Ya bikinlah gaduh di sana, gaduh di sini. Biar bisa diundang di TV kau nak kayak bapak. Aduh, kaget aku nongol di ILC. Tapi nggak cukup heran awak, karena apa? ILC lah satu-satunya media yang mau mengundang Faisal Assegaf. Yang lain nggak mau. Biasa itu. Kalau misalnya ILC, golongan-golongan inilah yang biasa diundang. Faisal Assegaf, Rocky Gerung, setelah itu Said Didu dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya sebelah sana lagi yang rakyat bersuara ya. Itu biasanya mengundang tamu-tamu dari RT 16. Walaupun dibikin pembicara tandingan, tapi udah tahu kita kemana arah pembicaraan orang ini. Kemana pronya gitu loh. Jadi tahu ndak kalian? Ngoceh lagi si Faisal Assegaf kemarin di LC. Ngoceh. Kalian udah tahu kan kalau kawan ini selalu ngoceh itu selalu hasil dari halusinasi. Hanya perasaan dia yang dia curahkan. Dia hanya peduli dengan data yang dia punya, bukan data dari orang lain. Dia gunakan data sendiri, coba. Coba kita tengok dulu ya. Kawan ini mengkritik 100%, 100%. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Aduh, jujur aja aku bilang, sebelum nonton pun juga geli kali aku, betul. Apalah kapasitas kawan ini untuk mengkritik masalah kepemimpinan Bapak Prabowo. Kita lihat dulu satu-satu, kita simak dulu, ya kan? Yang pertama. Saya mau sedikit langsung agak keras saja. Sesuai fakta bahwa penyebutan kabinet Prabowo Subianto itu perlu dikoreksi ya Bang. Karena sejak awal semua publik disuguhkan oleh satu
kompromi politik dengan tema melanjutkan. Jadi mungkin paling tepat itu kabinet separuh Jokowi, separuh Prabowo. Karena pembentukan kabinet itu sudah sangat jelas diisi oleh berbagai pihak, dari pihak geng Solo dan dari orang-orang terbaik yang memang dipilih oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan kampanye-kampanye selama bukan hanya Pilpres kemarin, tapi sejak cita-cita Prabowo masih muda, pasca 98 masuk ke gelanggang politik, itu memang intensif menyuarakan kemandirian bangsa, persatuan nasional, kemandirian energi. Ini sesuatu yang bukan janji yang muncul pada 2014 atau 2019, tapi bergulir sampai pada akumulasi takdir politik, menghadirkan ada perkawinan paksa atau keputusan politik moral yang memang benar-benar merekrut orang yang dekat dengan Prabowo. Kita agak susah untuk menilai, Bang. Agak susah. Mereka sangat solid, sangat sungguh-sungguh bekerja, tetapi karena di dalam kabinet atau perahu itu masih ada peninggalan dari loyalis Jokowi, sehingga ketika ditanya bagaimana dengan kinerja kabinet ini, saya setuju dengan pendapat publik. Semua akan mengatakan bahwa bukan kinerja saja, masuknya geng Solo ke dalam komposisi kabinet Pak Prabowo itu problem utama. Apa katanya? Geng Solo problem utama. Kita soroti dulu yang dibilang ini tadi apa? Harusnya kabinet itu jangan dikatakan kabinet merah putih. Harusnya kabinet Jokowi dan kabinet campuran Jokowi Prabowo. Mana ada nama kabinet seperti itu? Bagus-bagus kau, ya kan? Jadi sudah jelas bahwasanya yang pertama begini, ya, nggak usah terlalu iri kau ketika orang masuk kabinet kau enggak. Karena gimana pun juga orang seperti kau nggak cocok kau masuk kabinet. Apapun komentarmu tentang kabinet Jokowi Prabowo, ya kan? Kabinet Jokowi Prabowo, jadi aku pula yang mengiyakan. Kabinet merah putih, kau diam aja di situ. Sekarang begini, ya, Prabowo, Bapak Prabowo, ya, itu bisa jadi presiden oleh karena andil besarnya Bapak Jokowi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, adanya orang-orang Jokowi di dalam kabinetnya Prabowo, itu bukan orang Jokowi, tapi itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang dianggap masih diperlukan di kabinet Bapak Prabowo, yang direkrut Prabowo, ya, berdasarkan dengan pengalaman dan kemampuan. Ya, oleh karenanya ada istilah yang dinamakan dengan transisi. Makanya ketika Bapak Jokowi di akhir-akhir periodenya, ya, maka dia memasukkan orang-orang dan dia mengganti orang-orang di beberapa kementerian dengan orang-orang yang dianggap Bapak Prabowo memang betul-betul cocok untuk menduduki posisi sebagai menteri di kementerian-kementerian tersebut. Karena apa? Ini ada proses transisi, ya, ada proses peralihan, ya. Oleh karenanya antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi saling berdiskusi, saling bekerja sama. Itu wajar. Ya nggak wajar ketika Bapak Prabowo minta pendapat sama kau, itu nggak wajar. Jadi nggak usah heran, jangan mengatakan bahwasanya di dalam itu ada geng Solo. Jujur ku bilang sama kau, kalau kau bicara geng Solo, ya, itu berarti, ya, ada bawaan-bawaannya orang Jokowi yang masuk ke dalam kabinet merah putih, kan begitu. Sadar tidak sadar, ya, Bapak Prabowo juga termasuk di dalam geng Solo. Betul kan? Betul kan?
Cemana isi kepala kawan ini? Geng Solo, iya kan? Bapak Prabowo ada di dalam kabinet itu, berarti Bapak Prabowo juga geng Solo. Enak aja menamakan orang geng Solo, coba bayangkan kalian dulu. Hah? Alah, nggak boleh begitu Faisal Asegaf. Kau itu selain subjektif, kau juga harus objektif. Mereka itu yang dipilih, ya seperti Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri KKP, dan juga lain sebagainya, Menteri Erick Thohir dan sebagaimana, ya. Itu semuanya adalah orang-orang yang dianggap memang mampu dan juga berhasil, ya. Oleh karena itu Bapak Prabowo mau merekrut mereka untuk membantu Bapak Prabowo di kabinet yang baru. Ngonole. Yang kedua, pokoknya ku kupas habis kau. Kupas habis. Sekali kau muncul, kupas habis kau. Misal dalam yang tadi disebut di awal, soal pagar laut. Bagaimana perintah yang sangat terang dan jelas dilakukan oleh Pak Prabowo, tapi hambatan itu justru datang dari geng Solo. Kelompok loyalis Jokowi. Misal Menteri Kelautan. Itu tampak disoroti. Apa katanya tadi? Ketika Bapak Prabowo memerintahkan untuk mencabut pagar lautan, maka halangan datang dari geng Solo itu sendiri. Geng Solo itu adalah salah satunya Menteri KKP. Bapak Wahyu Sakti itu bukan geng Solo. Dia bukan orang PDIP. Dia bukan orang dekat Jokowi. Dia itu adalah orang PAN. Posisinya dalam Partai Amanat Nasional sebagai wakil ketua umum. Tanya, namanya Bapak Wahyu Sakti Trenggono. Kalau bicara pakai data kalapa, nggak pernah bicara pakai data ini. Kau searching dulu, ya kan? Oh, Menteri KKP ini 2 periode memang. Tapi ini dari mana ini ya? Oh, ternyata PAN. Kemarin begitu juga kau membahas masalah IKN, datamu semua ngawur. Sekarang masalah Menteri KKP saja pun salah dia. Geng Solo. Geng Solo? Udah jelas-jelas itu. Ku bilang sama kau ya. PAN adalah salah satu partai yang mulai dari dulu sampai sekarang 2014, 2019, 2024 mendukung Bapak Prabowo. Salah besar kalau kau bilang itu geng Solo. Salah besar. Itu asli orang Bapak Prabowo. Geng Solo. Wakitum itu wakitum. Makanya kau kalau punya partai itu bergaul sama kalau ketua umum yang lain. Jangan kau monggok di rumah. Tahu arti monggok? Cicing wae. Meneng wae. Bergaul kau sama ketua umum Golkar, ketua umum PDIP, ketua umum PKB. Kenapa nggak pilih kau? Jangan kebanyakan main sama ketua umum Partai Umat. Pak Karni tolonglah dulu orang kayak gini. Kenapa harus diundang Pak? Kekurangan SDM kalian. Aduh, salah data lagi. Tengok lagi ya. Mana dia? Itu baru 2 loh, masih 2. Tapi kalau sekarang ini agak susah. Dicemari, dikotori, distorsi. Kata kabinet itu terdiri dari 2 kata yang saling berhadapan-hadapan, walaupun terlihat senyap, tapi tampak jelas saling berbenturan antara Pak Prabowo di satu sisi dengan sahabat-sahabat kami yang mungkin punya semangat reformasi, kawan-kawan yang profesional itu berdiri di sana sungguh-sungguh
ingin menjalankan cita-cita, misi, keinginan, ketulusan Prabowo Subianto. Tapi lagi-lagi hambatannya, saya kembali lagi, datang dari kubu Pak Jokowi, Geng Solo. Ini satu realitas politik yang tidak bisa dinafikan. Apa dia bilang tadi? Di sebelah sana ada Bapak Prabowo dengan menteri-menterinya, sahabat-sahabat kami. Di satu sisi ada Bapak Jokowi dan juga Geng Solo pengikutnya. Pede kali kau sahabat kami kau bilang. Kok ngaku-ngaku kau? Coba periksa dulu orang itu ngaku nggak sahabat kau. Sahabat-sahabat kami, japurut. Nggak usah lah, sekarang begini ya, orang itu pun juga lebih sukanya itu dipanggil sahabat-sahabatnya Bapak Jokowi daripada sahabat-sahabat Faisal Assegaf. Nggak level wah. Perasaan punya banyak kawan menteri kau. Hah? Sekarang begini tujuanmu apa? Kau ya, dia katakan kedua-duanya saling berbenturan. Mimpi menghayal kau. Saling berbenturan, yang ada mereka itu saling bersinergi, saling bekerja satu sama dengan yang lain. Kau yang berusaha membenturkan mereka. Ini sama halnya dengan anak ayam berusaha ingin mengadu domba singa dengan serigala. Ngerti kan? Ngerti kan maksud analisa aku kan? Analoginya begitu. Seekor anak ayam ingin mengadu domba antara singa dengan serigala. Anak ayam. Itu dia. You are nothing. You are nobody. Kau bukan siapa-siapa. Mau coba kau bentur-benturkan Bapak Jokowi sama Prabowo? Aduh, ketawa kali aku betul. Aduh, baru 3 udah ngos-ngosan aku. Aduh, Pak Karni tolong ya dievaluasi lagi ya kalau ngundang orang. Itu yang ketiga, sekarang keempat. Kedua, di sisi dimensi ekonomi, gerakan cepat Pak Prabowo memangkas keuangan, khusus APBN, yang memberi harapan kepada rakyat, gambaran kepada rakyat bahwa Pak Prabowo ingin efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Itu terlihat. Kalau kita lihat Jokowi 2014, 2019 nggak dipangkas. Justru membentuk tim untuk memburu semua peluang yang hari ini meninggalkan warisan rantai korupsi yang sangat ganas. Tetapi dalam 100 hari ini terlihat gambaran jelas APBN kita yang disandra hampir 10 tahun oleh rejim Jokowi berhasil diselamatkan oleh 10 tahun anggaran kita yang sudah disandra oleh rejim diselamatkan Bapak Prabowo. SDM-mu rendah kali kawan. Kayaknya lebih cocok aku duduk di situ daripada kau. Kau mengutarakan pendapat, ya, tapi datanya nggak ada. Kau katakan bahwasannya Bapak Prabowo baru 100 hari sudah memangkas anggaran, tapi Bapak Jokowi selama 10 tahun nggak ada mangkas anggaran. Kalau ada uang beli koran. Jangan beli paket untuk main game. Jangan beli paket cuma nonton channel-channelnya Refli Harun. Dari 2000, aku banyak datanya biar tahu kalian. 2014, 2016, 2019, 2020, 2024 pun juga berpikir bagaimana untuk efisiensi anggaran 2025. Baca dulu lah kawan. Bikin malu. Ya, tolong dulu itu dihapus dulu itu apa namanya embel-embel di bawah layar itu ada tulisan kritikus politik. Ya. Hapus dulu itu, hapus. Malu.
Ya, beban itu sangat berat sekawan. Berat. Belajar dulu kawan, belajar. Ini dia mengemukakan pendapat. Maunya sebelum mengemukakan pendapat, latihan dulu kau di depan kaca. Begitu kau teringat contohnya, Bapak Prabowo memangkas anggaran, Jokowi tidak. Tunggu dulu, ku searching dulu, betul nggak ya? Searching dulu, gitu loh. Maka yang tadi 1, 2, 3, 4, sekarang yang kelima. Kita lihat dulu. Pakar nih, dengan survei di 80% mengatakan kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto, itu harus diberikan spidol, garis besarnya, ketegasannya, itu kepada Bapak Prabowo Subianto, bukan kepada rekan-rekan kabinet. Dan lebih khusus tidak dialamatkan kepada Gibran. Karena kalau merujuk kepada hasil survei Tempo, nilai Gibran itu cuma mendapat 3 poin dari angka 10. Jadi saya mendukung persepsi survei dukungan moral rakyat yang mengatakan sangat puas. Bukan 80%, 100% kepada Prabowo Subianto. Tetapi untuk pembantu-pembantunya, kita tunggu 3 bulan ke depan. Berapa bulan ke depan? 3 bulan ke depan. Ngapain kau tunggu-tunggu? Apa dibilangnya? Survei ini cocok untuk Bapak Prabowo. Kau punya otak? Bisa Bapak Prabowo berjalan sendiri? Waktu Bapak Prabowo pergi ke luar negeri, yang menghandle di dalam negeri siapa? Itu wakil presiden. Program makan gratis siapa? Bisa Bapak Prabowo kerja sendiri. Ada koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lain. Lapet. Kau. Jadi, halah. 89% itu hanya mampu dan hanya cocok disematkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Bukan kepada pembantu-pembantunya. Anak kecil pun juga tahu, ya kan? Kalau kau belajar misalnya di kelas 4 SD, ya, pembantu-pembantu presiden disebut titik menteri. Soal nomor 2. Apa yang menjadi tugas seorang menteri? Membantu presiden. Apa tugas seorang wakil presiden? Membantu presiden. Apa tugas seorang presiden? Memimpin negara. Gak pernah SD kau? Gak pernah. Jadi mana bisa Prabowo bekerja sendiri kan? Ini adalah penghinaan yang dia tujukan sebetulnya kepada Bapak Prabowo sendiri. Karena apa? Semua menteri yang ada di kementerian yang pilih itu adalah Bapak Prabowo. Jadi ketika kau menghina orang-orang pilihan Bapak Prabowo, itu sama saja kau dengan menghina dengan menghina Bapak Prabowo itu sendiri. Yang memilih wakil presiden itu siapa untuk mendampingi beliau? Bapak Prabowo. Dengan alasan katanya apa? Rating yang rating yang diberikan oleh media Tempo hanya 3 dari 10. Media Tempo kau bawa ke bangsa ini. Udahlah, kalau kau sebutkan media Tempo udah ngerti kami semua itu. Media Tempo, mau Tempo kek, mau Tempe kek, mau bocor arus, bocor keliling. Yang terakhir, biar selesai kita, malas aku bahas orang ini. Dan saya di sini berbicara dan akan kembali lagi puasa sampai 3 bulan kemudian lagi. Kalau sampai janji-janji ini tidak terpenuhi, maka Pak Karni mohon maaf sekali. Walaupun Prabowo sahabat abang dan banyak rakyat mendukung, tapi kalau kinerjanya tidak berhasil meningkatkan sesuai misi tujuan bernegara, menciptakan rasa keadilan dan kemakmuran, saya akan berdiri untuk melakukan perlawanan moral untuk dalam rangka menghentikan semua rezim omon-omon ini. Terima kasih. Apa?
Perlawanan moral, siapa kau? Siapa kau? Saya akan berpuasa bicara selama 3 bulan ini. Ya, sekarang begini, 3 bulan ini nggak akan ada yang undang kau. Emang kau puasa kemarin? Kau puasa karena nggak ada yang undang kau. Saya akan berpuasa selama 3 bulan ini. Saya akan tunggu. Ya, kalau misalnya tidak ada kemajuan, maka saya, maaf Bang Karni, walaupun Mas Prabowo itu sahabat, maka saya akan melakukan perlawanan. Udah banyak rupanya Mas Sam. Danamu ada. Gak usah ngomong besar lah kawan, gak usah ngomong besar. Kualitasmu semana. Sedangkan partai PDIP yang sudah termasuk berat dan juga besar, sekarang lagi cari hati sama Prabowo. Ini kau. Faisal. Kukira lu tobat kau nggak nongol kau di TV, rupanya nggak ada yang ngundang kau. Pura-pura lah dibilang kau puasa berbicara 3 bulan ini. Puasa kau mau berbicara 3 bulan ini karena bakalan nggak ada yang ngundang kau. Apa yang kau bicarakan semua nggak ada yang betul. Dari 10, 11 yang nggak benar. Bayangkan, dari 10, 11 yang hoax. 10, 11 yang hoax. Satu lagi dari mana itu? Aduh, udahlah. Nggak perlu dibahas. Manusia kayak gini udahlah. Ya, jadi itu udah jelas kalian ya. Ya, jangan pernah dengarkan orang-orang kayak gini. Ku bilang sama kalian, keluar Faisal Assegaf, nongol lagi Amin Rais, muncul lagi yang namanya Refli Harun. Begitu juga ngoceh Rocky Gerung, opung Parbelak akan kuliri habis. Siapa kali rupanya kau? Siapa kali rupanya mereka? Bedanya mereka punya akses ke ILC, aku enggak. Itu aja. Oke. Cukup cadas pernyataan-pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Opung Parbelak dalam mengkuliti habis Faisal Assegaf. Namun penting untuk kita ketahui bersama bahwa Faisal Assegaf ini memang tokoh yang kemudian terlibat dalam pendirian organisasi 212 yang kita tahu ketika organisasi ini turun ke jalan itu pasti membuat gaduh di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bahkan dengan entengnya mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat menjijikan, bahasa-bahasa kotor dan membinatangkan orang lain, khususnya Bapak Jokowi dan keluarganya. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.